teman-teman, selamat sore untuk teman-teman dan bapak-bapak narasumber kita pada sore hari ini di talkshow Beat Exhibition. Yang pertama untuk Pak Adi Dharma dari HIMPI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Solo Raya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Selanjutnya untuk Pak Marno selaku dosen prodi Desain Interior di Surakarta. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Oke, tema kita talkshow sore ini adalah perkembangan industri mebel atau pasar dan material untuk masa saat ini dan yang akan datang. Untuk pertama-tama kita mulai dari Pak Adi untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Fatah. Sebagai awal untuk disampaikan bahwa tema tentang perkembangan industri mebel dan material pendukungnya sore hari ini adalah suatu tema yang cukup aktual, di mana pada waktu-waktu ini memang industri mebel ini dalam kondisi yang tidak mudah untuk industri mebel yang di Indonesia. Ini terutama karena pandemi COVID-19 ini mau nggak mau memang ikut menekan pasar mebel kita di luar negeri maupun di dalam negeri, dan demikian juga sehingga berimbas kepada industri mebel kita di Indonesia. Tapi di satu sisi lagi bahwa di perkembangan penjualan mebel ini ada perubahan-perubahan cara penjualan ya, ada shifting di mana yang tempo hari yang banyak gencar dijual secara offline sekarang banyak dijual secara online. Bagi para pembeli kami yang memang sudah bersiap-siap sejak beberapa waktu lalu dengan penjualan online, pasarnya lebih terjaga dibanding yang masih menjual produknya secara offline. Kalau kita dengar di Amerika sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang terpaksa harus tutup karena offline-nya begitu besar, begitu banyak di mana-mana dengan ongkos yang begitu tinggi, sehingga mereka memutuskan untuk menutup outlet-outlet tersebut dan mulai menjual secara online. Nah, perkembangan industri ini pun secara global juga dipengaruhi oleh kejadian perang dagang antara Amerika dan China. Karena di satu sisi, pembeli mebel terbesar di dunia ini adalah Amerika Serikat, sedangkan produsen mebel terbesar di dunia ini adalah China. Untuk itu, kejadian perang dagang antara keduanya ini memang berdampak, bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif terhadap beberapa negara. Secara khusus untuk industri-industri di Asia Tenggara, industri mebel di Asia Tenggara ini memang mestinya waktu-waktu ini mendapatkan imbas dari perang dagang tersebut, di mana Amerika mengenakan besaran tarif yang cukup lumayan terhadap produk-produk dari Cina. Mau nggak mau, produksi dari Amerika ini membeli dari negara-negara selain China, yaitu seperti dari Vietnam, dari Thailand, dari Malaysia, dan dari Indonesia. Memang kondisi yang sekarang ini cukup memajunya cukup signifikan itu adalah Vietnam yang mendapatkan keuntungan paling besar. Vietnam dalam PPT kita tadi ya, nanti bisa dibayangkan, Vietnam itu menduduki peringkat nomor 1 di Asia Tenggara sebagai pengekspor mebel dengan nilai sekitar 11 miliar US dollar pada tahun 2019. Informasi yang terkini yang kita dapatkan, tahun ini diprediksikan mereka akan menyentuh 20 miliar dolar untuk nilai ekspor mebel mereka. Dan ini sudah double dari tahun kemarin. Nah, apa yang terjadi ini salah satunya adalah karena peralihan produksi dari China menuju ke Vietnam untuk kemudian dikirim ke Amerika maupun ke beberapa negara yang lain. Nah, di Indonesia tahun kemarin kita menduduki peringkat ketiga setelah
setelah Malaysia dengan nilai yang tercatat 1,7 miliar dolar pada tahun 2019. Di tahun ini kemungkinan akan terjadi peningkatan, tetapi tidak terlalu jauh dari angka 1,7 miliar dolar. Nah, hari-hari ini kalau dibilang bahwa perkembangan industri mebel di Indonesia ini seharusnya mendapatkan manfaat tersebut, pengalihan order dari China ke Indonesia. Tetapi memang yang terjadi adalah kesiapan di negara kita ini mulai dari ketersediaan bahan baku, bukan karena tidak ada bahan baku, tetapi ketersediaan di bagian suplai bahan baku yang siap pakai ini yang masih terkendala. Jadi perlu dipahami bahwa dalam satu rantai produksi mebel, material itu adalah menduduki peran yang paling utama, di mana kalau satu negara yang siap bahan bakunya untuk diproses industri lanjutannya ini tersedia, maka negara tersebut akan sangat cepat untuk meningkatkan kapasitas produksi yang akhirnya akan nilai ekspornya mereka bisa meningkat dengan lebih cepat. Nah, hari-hari ini juga sudah kelihatan bahwa Vietnam pun sudah fully booked. Di Vietnam sudah sering terjadi keterlambatan pengiriman. Dari Vietnam pun juga terjadi penurunan kualitas karena mereka sudah memproduksi jauh lebih besar dari yang semestinya. Dan ini mengakibatkan beberapa pembeli yang beli dari Vietnam mengalihkan produksinya ke Indonesia. Ini tantangan yang cukup menantang bagi kita produsen dari Indonesia untuk segera mengantisipasinya. Dari pasar luar negeri kita menghadapi satu kesempatan yang baik dalam waktu-waktu ini untuk segera meningkatkan produksi. Tetapi di dalam negeri pun kita tuh mengalami tantangan karena adanya pandemi ini dengan pola pembelian yang masih offline dan banyaknya pembatasan sehingga tidak mudah bagi produsen mebel untuk menjual produk mebel di Indonesia untuk menjual untuk pasar domestiknya. Dan ini diharapkan akan bisa segera terbuka dengan teratasinya pandemi COVID di Indonesia. Tapi hal yang lain yang unik juga di Indonesia bahwa mebel produksi dalam negeri ini mulai terserap lebih meningkat karena juga peran para startup yang menjual secara online. Dan ini mengakibatkan juga adanya perubahan dari item produk yang laku. Jadi kalau tempo hari yang laku adalah barang-barang yang dibeli secara offline, sekarang karena penjualannya online, itu relatif yang terjual itu adalah barang-barang dengan ukuran medium size sampai ukuran kecil. Dan ini juga satu kesempatan untuk bisnis handicraft atau barang-barang relatif yang berukuran kecil yang mudah untuk ditransportasikan, seperti barang-barang sekarang dengan adanya pandemi banyak orang tinggal di rumah, work from home, sehingga banyak pernik-pernik yang keperluan dapur, keperluan orang bekerja di rumah, seperti aksesoris rumah juga untuk menghias, untuk membuat nyaman untuk bekerja di rumah. Seperti ini satu tantangan sendiri untuk ditingkatkan, karena ini sangat signifikan. Nah, bicara mengenai material, sebetulnya isu di dunia ini semua hampir sama. Jadi semua menghendaki bahwa pemilihan material ini harus material yang ramah lingkungan, material yang memang renewable, pemanfaatan tidak hanya recycling tetapi juga upscaling. Jadi pemanfaatan kayu-kayu dengan ukuran yang lebih kecil, nah itu dilaminating, disambung, entah itu dikreasi yang menjadi satu bentuk yang ukuran lebih besar. Ini satu tuntutan dari dunia.
Nah, pasar furniture sendiri yang dulunya lebih cenderung ke besar-besar menjadi ukuran lebih kecil pun dituntut juga bagi item-item yang bisa di knockdown, yang bisa dirakit. Seperti contohnya kalau kita sebut aja brand-brand dari IKEA dan semacam itu akan jadi sangat menjual dengan model knockdown tersebut. Karena memudahkan transportasi, cukup murah untuk ditransportasikan, DIY dengan mudah di rumah, hal yang seperti ini perlu untuk diperhatikan dalam bicara mengenai tren bentuk. Tapi dari material, kembali tadi bahwa eh, tuntutan ramah lingkungan itu sangat penting untuk kita coba amati bahwa tuntutan ini tidak hanya dalam material-material yang baru nantinya harus kita cari, tetapi tuntutan terhadap material-material yang sekarang umum dipakai seperti particle board, MDF, plywood, hampir semua sudah mencari dan menuntut satu produk yang ramah lingkungan, yang mana mulai dari lem, benar-benar lem yang tidak menimbulkan bau formaldehyde yang tinggi, yang tidak beracun, bahan finishing pun juga tidak dikehendaki yang mengandung timbal, cenderung seperti penggunaan material ramah lingkungan dengan perantara air, water based system untuk finishing seperti ini menjadi satu keharusan dalam pengembangan desain ke depan. Pengembangan yang lain tentang tuntutan material pun juga sama, tentang hardware. Hardware yang dikehendaki pun hardware yang memang sekarang lebih cenderung ke arah yang lebih tahan, ya, dengan menggunakan stainless steel, terus hinges dengan engsel-engsel yang soft closing, laci juga dengan soft closing, dan sehingga intinya kita harus menghasilkan produk juga yang nyaman untuk dipakai. Inilah salah satu perubahan-perubahan yang secara cepat terjadi di market di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, tentang material, jadi sebelum acara ini saya sempat ngobrol dengan Pak Marno bahwa pengembangan material tentang menggunakan serat segala ini sangat serat-seratan ini sangat menantang, karena memang seperti contohnya penggunaan enceng gondok, tali enceng gondok, tali dengan bahan apakah, tali-talian yang lain. Sementara ini tali-tali itu menghadapi persaingan juga untuk terhadap pemilihan material tali yang lain, yaitu yang dengan bahan cotton, dengan bahan tenunan yang lain seperti ini. Nah, tapi memang kita memang harus terus berupaya supaya mencari material-material yang lain ini harus terus kita usahakan supaya kita punya nilai tambah yang besar. Salah satunya juga material yang digunakan dengan menggunakan istilahnya sisa-sisa kopi misalnya. Jadi di beberapa pengembangan produk seperti kap lampu segala itu sekarang mulai menggunakan sisa dari kopi, dari mesin kopi itu. Jadi setelah di brew, di press, hasilnya itu yang biasanya dibuang itu kalau dikumpulkan itu dicampur dengan lem perekat yang ramah lingkungan yang tidak beracun, itu setelah dicetak itu akan juga bisa menjadi material yang cukup keras untuk menjadi bahan kap lampu modern yang minimalis seperti itu. Nah, tentang penggunaan material-material recycling ini sebetulnya tidak bisa hanya kita kembangkan di satu sisi, yaitu misalnya kita punya angan-angan untuk memproses material-material seperti bungkus-bungkus makanan instan, ya, seperti contohnya kopi instan untuk segala macam ini. Ini pengembangan material ini sudah sempat saya coba diskusikan dengan teman. Ternyata
Jikalau tidak diikuti oleh pola hidup, pola pandangan konsumen tentang penggunaan material yang bisa dipakai lagi, ini ternyata mendapatkan sampah recycling dari bungkus-bungkus ini ternyata sangat sedikit. Ketika order begitu banyaknya untuk bahan tatakan piring atau untuk material yang lain, ternyata cari bahannya jadi sulit sekali. Tapi kalau misalnya semua orang punya kepedulian terhadap mengolah sampah, entah itu aluminium foil, entah itu sampah plastik, dan bisa memilah-milah sampah itu mulai dari rumah tangga, hasil untuk di-recycle-nya itu akan bisa memenuhi kebutuhan pasar. Diharapkan seperti itu. Karena material yang bisa terpilah dari awal untuk bisa diproses itu juga menjamin salah satunya adalah jumlah tertentu untuk ketersediaannya. Jadi ketika kita mengolah bahan-bahan sisa atau recycle, kalau kita tidak bisa berhitung berapa yang tersedia, merepotkan bagi kita yang akan menjual produk itu ke konsumen dengan sistem projection penjualan. Misalnya kita mendapat order dari pembeli di luar negeri, seperti contohnya aja tatakan piring atau plasmet seperti itu dalam jumlah 1 juta dengan bahan recycle dalam tempo yang begitu singkat, mungkin untuk 4 bulan, 5 bulan. Bisa jadi kita memiliki kesulitan tentang pengadaan bahannya. Secara global, tuntutan pasar saat ini sudah mulai mengalah kepada tuntutan tentang 3 direction, yaitu pertama, itu apa yang baik buat planet kita untuk menjaga lingkungan kita. Yang kedua, itu apa yang baik bagi manusia, bagi si pekerja maupun konsumen. Dan yang ketiga, itu tidak lain adalah faktor profit added value. Jadi kita pengembangan ke depan kita harus mengambil tiga-tiganya, yaitu apa yang baik buat lingkungan bumi kita. Yang kedua, apa yang baik bagi kita sebagai manusia, entah itu yang memproduksi atau menggunakannya. Yang ketiga adalah seberapa jauh pengembangan produk itu bisa mendatangkan profit yang akan membawa kemajuan bagi industri yang ada. Dari 3 hal ini kalau kita uraikan nanti akan masing-masing akan sangat panjang, dan itu bisa menjadi kajian yang sangat menarik dan serius untuk pengembangan produk kita diterima oleh pasar global. Saya pikir dari saya ini dulu, Pak. Mas Tata, terima kasih. Ya, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Adi atas materinya. Selanjutnya dari Pak Marno, mungkin ada penyampaian materi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Adi sudah memberikan materi yang cukup komprehensif ya. Saya hanya menambahkan, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan mahasiswa, utamanya terkait dengan industri mebel, terkait dengan pasar dan bahan baku. Bahan baku ini memang menjadi isu utama dalam industri mebel di Indonesia, karena memang faktanya ya Pak, saya amati itu dari beberapa pelaku industri itu sebagian besar belum punya branding, belum punya desainer. Jadi artinya profil industri mebel di Indonesia itu masih antara rentang hitungan bahan baku, tenaga produksi, dan proses produksi itu sendiri. Jadi optimalisasi industri pada aspek desain masih sangat rendah sekali. Nah, oleh karena itu tantangan kita bagi desainer bagaimana memanfaatkan bahan baku di Indonesia yang melimpah ini sehingga bisa menjadikan industri mebel di Indonesia itu semakin berdaya saing tinggi. Kenapa? Karena bahan baku di Indonesia itu bukan hanya kayu, rotan, bambu, banyak sekali, bahkan timah, nikel, itu Indonesia itu kaya. Tapi sayangnya semua belum bisa memberikan
added value demi kesejahteraan bangsa ini belum bisa. Kita hanya baru sebatas kaya bahan bakunya, tapi belum bisa memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Nah, pada tahap itu desainer berperan penting bagaimana itu bisa memberikan nilai tambah yang tinggi, karena kekayaan sesungguhnya bukan bagaimana kita punya bahan baku, tapi bagaimana memberikan nilai tambah dari bahan baku. Singapura, Jepang itu nggak kaya bahan baku, tapi mereka kaya dan berdaya. Nah, bagaimana kita memberdayakan itu semua, gitu. Bahan baku kita banyak sekali ya, mulai dari serat, mulai dari kayu dan sebagainya. Tapi sebelum ke sana, saya akan menyampaikan dulu ini terutama dengan teman-teman mahasiswa dan juga desainer. Kalau garis besar proses produksi itu kita tahu ada input, proses, dan output. Nah, dalam setiap proses tadi itu ada, di dalam desain itu ada analisis, evaluasi, dan sintesis. Di dalam itu kita biasanya fokus di proses saja. Kita ngulik bentuk, kita ngulik warna, kita ngulik konstruksi dan sebagainya, tanpa tahu bahwasanya, tanpa memperhatikan, kalau mungkin lebih tepatnya kita memperhatikan bahwa desainer itu bukan seniman yang dia hidup sendiri, tapi dia bekerja dalam satu sistem yang lebih luas, baik desainer dengan desainer maupun desainer dengan divisi yang lain. Saya maksudkan begini, desainer dalam satu perusahaan itu dia punya tim, ya, jadi dia sebagai leadernya, atau mungkin chief designer, atau mungkin senior designer, drafter. Desainer itu harus komunikatif dengan marketing, gitu ya, untuk menerjemahkan bagaimana kemauan pasar dan sebagainya. Nah, kebanyakan desainer itu dia mendesain sendiri, dia punya framing sendiri, sehingga setelah jadi barangnya bagus tapi tidak bisa dijual. Nah, ini menurut saya masalah. Setelah jadi ternyata tidak laku dijual karena cost-nya tinggi. Setelah jadi ternyata suplai bahan bakunya tidak terjamin. Ini menurut saya kita jangan asik di dunia kita sendiri. Kita jangan aktif di lingkup proses ini, tapi juga pada tahap input ini menjadi pertimbangan penting kita. Input itu bisa jadi tercipta karena ada interaksi kita dengan bidang yang lain, interaksi kita dengan divisi yang lain. Misalnya terkait dengan bahan bakunya bagaimana, SDM-nya bagaimana, tenaganya bagaimana, barulah keluar ini sebagai brief desain starting point-nya untuk desain. Nah, kebanyakan kita itu coret-coret tanpa mempertimbangkan bagaimana karakteristik dalam hal ini misalnya bahan bakunya, itu kurang memperhatikan itu. Nah, kalau kita memperhatikan itu desainer akan kaya sekali. Nah, permasalahannya untuk bisa mendalami bagaimana pasar, bagaimana bahan baku, bagaimana sumber daya yang ada terkait dengan peralatan produksi dan tenaga, itu memang butuh jam terbang tinggi, butuh jam terbang. Misalnya desainer tahu pasar di Jepang seperti ini, di Dubai seperti ini, di Amerika seperti ini. Memang perlu transfer pengetahuan dari marketing ke desainer, atau mungkin desainer sendiri punya pengetahuan itu, termasuk pengetahuan bahan baku itu. Desainer juga butuh jam terbang untuk itu. Nah, kebetulan untuk mahasiswa itu biasanya dia hanya aktif di kampus dan jarang inisiatif main sendiri ke perusahaan-perusahaan gitu. Anehnya beberapa mahasiswa kalau diajak main ke perusahaan itu paling seperempatnya yang antusias. Padahal momentum itu susah, tidak sembarang orang bisa main ke perusahaan itu. Di situ momentum. Bagaimana mempelajari karakteristik bahan, bagaimana memperlihat perlakuannya, itu seperti itu. Nah, kebanyakan ini introspeksi untuk kami Pak Adi, khususnya desainer muda dan mahasiswa. Kalau dia mendesain, contohlah misalnya konsol, kursi dan sebagainya, itu cukup kayu gitu saja. Padahal kayu itu karakteristiknya banyak sekali. Mulai dari kayu keras, kayu lunak, serat lembut atau kasar,
softwood atau hardwood itu kurang dielaborasi lebih lanjut. Nah, terkait dengan bahan baku di Indonesia, kayu itu kan ada ribuan jenis ya. Jadi kalau saya memahami Pak Adi, semua bahan baku kayu itu punya potensi untuk dijual, bukan hanya kayu yang hardwood aja. Yang softwood itu juga punya hak untuk nilai kompetitif, nilai ekonomi juga. Hanya menurut saya desainernya yang harus peka itu. Contoh misalnya kalau hardwood itu komponen cukup ukuran 3x5, maka untuk yang softwood ya lebih besar. Nah, misalnya seperti itu. Perlakuannya harus berbeda kalau dengan karakter yang berbeda. Nah, sehingga jati mandate ini juga bukan ditinggalkan, tapi juga perlu dikembangkan karena banyak material-material lain yang belum terolah secara maksimal. Kemudian untuk serat itu kadang kurang diekspos secara dalam oleh desainer. Dia hanya mengandalkan coating finishing yang dari industri yang sudah siap pakai. Padahal desainer bisa mengulik lagi dengan treatment apa sehingga muncul serat bagaimana, treatment bagaimana sehingga muncul efek bagaimana. Ini memang butuh riset lebih lanjut. Jadi kerja desainer semestinya bukan hanya urusannya dengan bentuk, warna dan sebagainya, tapi juga sampai R&D mestinya. Jadi saya lihat ada satu pelaku industri di Solo yang dia banget terkait dengan kayu suar sih, tapi tentu dia parasitis bahannya bisa luar biasa sekali. Mahasiswa beberapa hari yang lalu, tempo hari sudah saya ajak ke sana. Ternyata material apapun, kalau kita dalam itu bisa di luar ekspektasi orang-orang. Kalau di ekspektasi kita jelas ya, karena dengan warna tertentu bisa seperti lukisan. Ini kan luar biasa. Kayu yang dianggap limbah ternyata bisa jadi seperti marmer. Nah, itu butuh kepekaan desainer bagaimana memanfaatkan material menjadi bukan ala kadarnya, bukan sekedar dipoles saja, tapi dengan sekedar baku cukup banyak. Jadi ada serat alam, kemudian kayu, bahkan tanah manusia juga bisa loh Mas, bisa dikerjakan. Cuman memang untuk mengerjakan itu harus komunikasi dengan pelaku industri sih, bagaimana pasarnya, bagaimana ya perlu riset pasar. Jadi agar nanti tidak terkesan jalan sendiri gitu ketika. Baik, kita mulai kembali setelah break tadi. Dilanjutkan untuk Pak Marno, melanjutkan materi yang sempat terpotong tadi. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Marno. Terima kasih Mas. Ya, kekuatan industri mebel di Indonesia itu memang pada sisi bahan bakunya. Untuk desain sepertinya perannya belum begitu maksimal. Jadi bagaimana keunggulan industri mebel di Indonesia terkait dengan bahan bakunya, kita bisa amati di pameran-pameran internasional, kita bisa bandingkan produk mebel Indonesia dengan yang lainnya, begitu kaya dan begitu variannya terkait dengan bahan bakunya. Itu secara umum yang saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih Mas untuk nanti kita lanjutkan hasil tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Marno atas materinya yang sangat menarik, dan juga untuk dari Pak Adi tadi materinya sangat menarik. Mungkin bisa direview tadi materi yang disampaikan Pak Adi oleh Pak Adi dan Pak Marno. Yang pertama tentang pasar mebel saat ini, khususnya di dunia, di mana saat ini Amerika dan Cina sebagai pusat perdagangan, mungkin Amerika sebagai konsumen dan Cina sebagai produsennya, terjadi persaingan lah istilahnya. Untuk Asia Tenggara sendiri,
untuk tertinggi itu di industri mebel adalah Vietnam ya Pak, untuk padi. Dan kita ada di peringkat di bawahnya. Lalu dari padi tadi sebenarnya banyak yang ingin dikupas, khususnya tentang tentang pasar mebel di dunia dan kondisi saat ini, terutama saat COVID saat ini, di mana terjadi perubahan antara pasarnya di transaksi khususnya, antara sebelum COVID terjadi, kita transaksinya melalui offline semua dengan ketemu tatap langsung, lalu COVID datang dan semua berubah jadi online. Dan begitu pula pengaruhnya kepada industri mebel saat ini, di mana terutama di material-material, kita juga harus membandingkan penggunaan material, terus penggunaan komponen-komponen industri mebelnya, seperti engsel dan lain-lain. Selanjutnya dari Pak Marno tentang bagaimana Indonesia ini kaya akan bahan baku, tapi belum pada proses desainnya. Seperti itu. Mungkin kita masuk ke tanya jawab yang pertama. Soal yang pertama ini tentang bagaimana cara mindset atau pola pikir desain dari seorang desainer dalam merancang sebuah produk mebel, misalnya. Produk mebel, berhubung tadi Pak Marno bilang dengan kita sumber dayanya banyak dan bahan baku yang banyak, kita tidak perlu takut lagi dengan bahan baku, tapi untuk prosesnya kita masih belum bisa untuk bersaing ke global. Jadi bagaimana cara mindset kita, khususnya kita sebagai desainer dalam memproduksi desain agar bisa bersaing di global dan juga bisa memanfaatkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki saat ini. Mungkin dari Pak Adi dahulu bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Ota. Jadi dalam pengembangan desain oleh seorang desainer, semua orientasinya harus ditentukan terlebih dahulu dari awal. Jadi kalau kita memproduksi sesuatu, mendesain sesuatu, orientasi kita biasanya kan orientasi untuk dijual kembali, itu dijual ke konsumen. Nah, konsumen yang mana? Yaitu konsumen sehari-hari ataukah kolektor gitu. Kalau itu kolektor, ya kita tidak bisa bicara ya, kita tidak bisa terlalu mengulas panjang karena sangat-sangat terpengaruhi oleh desain yang ada di dalam benda seni tersebut. Tapi jikalau kita bicara mengenai desainer seperti yang tadi Pak Marno sampaikan, bahwa desainer ini adalah sebuah profesi profesional di mana seorang desainer dituntut menciptakan sesuatu berdasarkan apa yang memang dari sisi estetika baik, dari sisi fungsi bagus, nyaman, dan berfungsi dengan baik. Dalam satu sisi yang lain ada sisi ekonomisnya. Jadi orientasi awal harus ditentukan ketika kita mau mendesain ditujukan kepada siapa. Juga target market kita itu ada di mana? Apakah kita mau targetkan untuk market yang high end atau middle end atau ke low end? Itu sangat mempengaruhi seorang desainer harus berpikir mendesain sesuatu. Nah, kemudian harus berpikir juga apakah ini untuk mebel di dalam ruangan atau di luar ruangan. Ada lagi pemikirannya lain, apakah ini akan digunakan sehari-hari ataukah tidak digunakan sehari-hari untuk public area atau untuk private area. Itu semua harus dipetakan terlebih dahulu supaya semua mengerucut kepada satu persyaratan tentang kebutuhan apa sih yang dibutuhkan ke dalam satu desain mebel yang kita ciptakan. Itu baru sebagian yang nanti yang saya sebutkan. Mungkin Pak Marno akan bisa tambahkan detail-detail lagi apa saja yang harus diperhatikan di dalam mengolah desain sebuah produk yang kita mau buat. Itu kira-kira acuannya ke sana, Mas. Nah, tentang tren itu adalah juga tidak kalah pentingnya. Tren itu kita mau tren lari kemana gitu.
Ini trennya biasanya kalau ini sebagai salah satu contoh saja, misalnya Korea. Korea itu trennya itu ikut Prancis. Karena orang-orang Korea ini sering pergi ke Prancis, ke pameran-pameran Prancis. Seperti mereka ada setahun 2 kali pameran di Prancis untuk pameran furniture, ada juga pameran desain, pameran busana, segala itu sangat mempengaruhi pola pikir mereka sehingga produk itu mengacunya ke sana. Nah, demikian juga kalau kita mau mendesain ke market di Indonesia. Di Indonesia ini marketnya larinya kemana sih? Market yang tertentu ini, market misalnya market yang umum. Market yang umum ini menghendaki produk-produk itu stylenya yang mana yang disenangi? Apakah Skandinavia yang hari-hari ini masih menjadi satu panutan? Ya, apakah masih modelnya tradisional bagi mungkin beberapa kota yang menghendaki desain-desain masih senang yang desain tradisional. Demikian pula dalam pemilihan warna. Nah, ini tren itu juga sangat tergantung kemana kita mau jual produk kita itu. Tetapi kalau kita bicara secara umum bahwa tren produk kita ini semuanya mengacu kepada sesuatu yang simpel, sesuatu yang lebih sederhana, sesuatu yang lebih berwarna terang, tidak berwarna gelap. Terus karena ini ada pandemi COVID, sekarang pengembangan produknya adalah produk-produk yang mudah untuk dibersihkan. Jadi produk-produk yang mungkin terlalu banyak detail kecil-kecil yang membersihkannya susah, sekarang mulai dihindari terlebih dahulu karena adanya pandemi ini. Yang dicari adalah produk-produk yang mudah untuk dibersihkan. Salah satunya seperti itu. Ya, itu kurang lebih Pak. Jadi mindset-nya seorang desainer secara global harus mencari memikirkan, mengacu kepada tujuan kemana kita mau jual produk tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Adi. Mungkin Pak Marlo bisa menjawab pertanyaan. Waktu dan waktu dipersilakan. Kalau saya menambahkan ya, sebenarnya bukan takut bahan bakunya nggak ada, Mas. Bahan bakunya ini makin habis. Tetapi dijual masih dalam bukan produk jadi bahan setengah jadi. Nah, ini kan masalah kayak rotan, kayu, itu dijual bukan produk jadi. Ini yang menurut saya memprihatinkan gitu. Nah, yang saya lihat kenapa industri mebel di Indonesia mungkin masih belum seberdaya, bahkan termasuk negara dibanding dengan negara Malaysia yang konon bahan bakunya itu disuplai dari bahan baku gelap dari Indonesia. Ini kalau sebagai bentuk introspeksi peran desain yang belum ada ini menurut saya karena desain atau institusi akademis itu komunikasinya masih kurang intens dengan industri. Jadi antara desainer dan industri itu masih jalan sendiri-sendiri. Itu yang menurut saya kenapa desain belum banyak memberi warna dalam perkembangan industri mebel di Indonesia. Sebagai contoh, desainer itu kesempatan untuk mengetahui bagaimana kecenderungan pasar, bagaimana tren pasar, itu perlu komunikasi dengan kasus khususnya terkait dengan aspek akademis ya Pak ya. Itu dari akademisi akan sangat kecil sekali kemungkinan untuk bisa berinteraksi, dapat informasi terkait dengan hal tersebut. Misalnya ternyata buyer atau tren pasar Korea itu ternyata cenderung ke Prancis atau Italia. Nah ini kan pengalaman-pengalaman yang didapat pelaku industri yang mungkin bisa diinformasikan ke desainer sehingga ini bisa sebagai dasar dalam merancang. Ini sepertinya ke depan perlu interaksinya lebih intens lagi Pak, komunikasinya lebih intens lagi. Desainer atau akademisi untuk tidak asik dengan dunia sendiri, tapi juga care dengan industri, termasuk juga non sewu. Industrinya juga membuka diri untuk mahasiswa magang, mahasiswa belajar, gitu Pak ya. Iya, betul Pak. Ya. Termasuk terkait dengan ergonomi gitu. Mahasiswa itu kalau sudah pegang buku
and Snowford itu seperti sudah pegang buku sakti yang nggak bisa doa lagi. Padahal enggak juga. Sebagai gambaran begini, untuk porsi teras antara Eropa dan Amerika itu berbeda. Kenapa? Kalau di Eropa itu kan kecenderungannya rumah itu sempit-sempit ya. Jadi maka lebarnya lebih tidak selebar dengan Amerika, di mana lahan yang masih luas, di Amerika rumah yang gede-gede, sehingga kursi pun juga agak lebar meskipun di standar ekonominya kalau di buku itu mungkin berkisar antara 42 cm atau berapa dem gitu ya. Tetapi di situ perlu pengetahuan tambahan desainer. Oh, untuk Asia sekian, untuk Amerika, meskipun postur tubuh Amerika dan Eropa itu sama, ternyata kebutuhan lebarnya itu juga berbeda gitu. Nah, ini desainer perlu menggali lebih jauh lagi, perlu lebih dalam lagi. Ternyata satu soal urusan ergonomi itu saja sudah sangat berbeda. Begitu. Demikian, terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Marno atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya mungkin tentang bagaimana kesempatan atau peluang kita, negara Indonesia, dalam mengembangkan nilai lokal yang kita punya, sehingga nilai lokal itu bisa kita bawa ke industri metal dan ke pasar global. Seperti itu. Mungkin dari Pak Adi bisa menjawab terlebih dahulu. Silakan. Saya perlu sampaikan, seringkali kita itu melihat bahwa konten lokal kita itu seringkali dipikir tidak up to date begitu ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa di China, sebuah negara yang besar dengan produsen mebel yang begitu banyaknya dan kapasitas begitu besar, mereka tuh benar-benar menghargai produk mereka yang mana itu mengandung konten budaya yang begitu besar. Misalnya mereka bikin sofa model kayu dengan bahan kayu dengan ukir-ukiran tentang riwayat dinasti tertentu. Itu satu sofa itu nilainya bisa miliaran dalam mata uang rupiah kita. Itu adalah satu sofa kayu dengan bahan kayu sono keling dengan ukiran yang begitu detail tentang seperti dioramanya kekaisaran tertentu, misalnya dinasti Qing atau yang lain seperti itu. Nah, hal itu karena apa? Memang di sana, di Cina itu tentang histori, mereka sangat menghargai histori dan menghargai kebudayaan tersebut. Jadi di Indonesia, saya pikir kalau kita itu bersama-sama dengan semua stakeholder yang peduli terhadap hal seperti itu, kita mungkin perlu melestarikan mebel-mebel peninggalan-peninggalan di zaman tiap-tiap keraton itu yang desainnya bagus-bagus. Dan ini seringkali kita lupa bahwa kita punya banyak desain heritage sebetulnya di dalam budaya kita yang di kerajaan di Jawa. Ini salah satu contohnya. Jadi kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu seperti kursi-kursi yang dengan ukiran, dengan raffles itu diekspor kemana-mana. Nah, kemudian mulai dibikin sampai detailnya itu hilang. Nah, ini mungkin salah satu masukan kami, kalau memang satu land design tentang budaya itu memang tetap harus dilestarikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Adi atas jawabannya. Selanjutnya Pak Marno, monggo untuk menjawab pertanyaan. Kalau saya harus nambahkan Pak, karena di isi itu kan salah satu misinya itu mengembangkan budaya dan tradisi. Nah, sepertinya mahasiswa itu bosan Pak, kenapa harus tradisi, kenapa tidak modern? Nah gini, saya coba jelaskan begini Mas. Jadi yang dimaksud tradisi itu bisa mencakup tangible dan intangible. Jadi tidak mahasiswa selama ini bosan dengan kenapa ornamen, kenapa harus batik. Nah itu yang membuat kita menjadi kemudian tradisi dan budaya itu diterjemahkan secara rendah. Jadi kita bisa aja
menerjemahkan tradisi itu dari aspek intangible-nya. Jadi sebuah produk itu bisa menjadi nilai tinggi itu karena narasi di belakang itu. Jadi produk ini dibuat misalnya dengan handcraft, dengan penuh kesabaran oleh tukang anyam, tukang ukir, itu termasuk nilai lokal gitu yang bisa dijual. Jadi bukan sekedar yang tangible saja, yang nampak saja. Bahkan yang tidak nampak itu juga menjadi nilai tambah yang luar biasa gitu. Kemudian kekayaan alam, kondisi iklim cuaca ini juga termasuk kekayaan kita. Kenapa? Misalnya purun itu hanya di Indonesia, kayu jati Indonesia itu hanya kayu jati itu Indonesia dengan yang lainnya itu bedanya seperti ini, termasuk kekayaan lokal yang bisa dijual gitu. Jadi kita untuk tidak terjebak kekayaan lokal atau tradisi itu hanya yang nampak saja. Justru yang tidak nampak itu kaya sekali dan itu dieksplorasi nggak akan habis. Yang tidak nampak loh ya. Tapi kalau hutan, kayu itu akan habis. Tapi narasi-narasi di belakang itu yang saya rasa itu menarik sekali untuk dimunculkan di suatu produk, itu bisa memberikan added value dari itu menarik juga untuk diungkap. Demikian, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marno atas jawabannya. Untuk pertanyaan mungkin cukup sekian. Untuk terakhir mungkin dari masing-masing narasumber, untuk Pak Adi dan Pak Marno memberikan setidaknya closing statement atau saran untuk kami mahasiswa khususnya yang bergelut di dunia desain interior dan mebel, untuk pesan-pesan mungkin sebelum kami terjun ke dalam profesi desainer seperti itu. Mungkin dari Pak Adi dulu terlebih dahulu. Baik, Mas Wata. Pertama mungkin saya perlu sampaikan, berbanggalah teman-teman mahasiswa yang mengikuti bidang desain. Karena added value dari suatu material itu bisa dianggap menjadi sangat bernilai oleh karena desain. Tetapi sekaligus juga suatu tantangan di mana seorang desainer akan berhadapan kepada pasar yang akan dituju. Setiap orang mungkin punya panggilan sendiri-sendiri untuk desain-desain tertentu dan satu detail atau satu arah pengembangan desain yang tertentu. Dan setiap desain yang ditekuni itu pasti ada marketnya, pasti ada pembelinya. Cobalah untuk menekuni masing-masing apa yang ada di passionnya, ada di minat dan hasratnya, dan jadikanlah itu menjadi satu nilai-nilai yang berupa hasil produk atau satu pemikiran yang bisa mewarnai di dalam desain dari produk dari Indonesia. Kami di industri sangat terbuka dan senang sekali jikalau para rekan-rekan mahasiswa ini mau bertatap muka untuk membuka wawasan, dan itu memang sangat penting seperti Pak Marno bilang tadi, karena informasi-informasi yang kadang tidak didapat di bangku perkuliahan akan didapatkan dari dunia nyata di industri. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi atas pesan-pesannya. Selanjutnya untuk Pak Marno, pesan untuk sebagai penutup, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Adi dari Rika dan juga dari Hinggi. Semoga dengan ini menjadi titik tolak untuk komunikasi antara akademisi dan industri semakin terjalin. Kenapa? Karena menurut saya desain di Indonesia, di Solo khususnya itu belum memberi warna, belum sebagai daya ungkit pemberdayaan industri di industri mebel. Padahal kalau kita lihat di Solo itu industri mebel itu kaya sekali, banyak sekali. Nah, ini
mahasiswa-mahasiswa desainer juga nampaknya juga banyak yang enggan turun ke industri. Semoga dengan ini untuk mata kuliah desain mebel besok harus banyak terjun ke industri ya. Ini kebetulan Pak Adi sudah membuka diri, langka loh kesempatan ini dibuka, kita bisa main ke pelaku industri. Kenapa? Karena kalau kalau industri yang nggak care, mahasiswa itu hanya ribet-ribet gitu. Tapi kalau dari pelaku, dari industri yang care, bahwa ini aset ke depan untuk pengembangan industri, nah momentum ini mumpung sudah terbangun, mari kita bersama-sama sebagai komitmen kita untuk mengembangkan perekonomian nasional, khususnya di bidang industri mebel. Mari mahasiswa kita untuk sinergi memberdayakan industri mebel ini. Solo industrinya banyak sekali, bahkan kota-kota, bahkan mahasiswa di luar Solo seperti Jakarta, Bandung itu banyak lari ke Solo. Oleh karena itu, kesempatan ini kalau tidak kita manfaatkan menjadi mubazir dan sangat disayangkan. Ini dari saya, sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Adi. Semoga sehat selalu dan makin sukses Pak Adi. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih Pak Marno. Terima kasih untuk Pak Marno atas pesan-pesannya. Sekian teman-teman semua. Ini talkshow sore hari ini sangat menarik pembicaranya. Materinya sangat menarik, kita mulai dari perkembangan pasar, kita tahu pasar kondisi sekarang kayak gimana, lalu ada perkembangan materialnya kayak gimana, terus